Kalau anak jalanan yang memang hidupnya di jalan itu membutuhkan pembinaan secara materi ataupun secara rohani. Siapa namanya? Kemudian mengenal dia sebagai ustaz atau penyuluh. Ustaz. Inilah kekurangannya penyuluh ya. Tidak nampak nama penyuluh di tengah-tengah masyarakat. Yang dikenal ada ustaz. Di mana letak kelemahannya penyuluh? Kenapa? Karena penyuluh itu tidak pernah memperkenalkan diri sebagai penyuluh. Terakhir dengan Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati. Selanjutnya sambutan pertama oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare kepada Bapak Dr. Haji Abdul Ghaffar SAGMA dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa maulana anfa'an. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Tim Visitasi Pemilihan Penyuluh Teladan Non-PNS tingkat Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan, beserta para tim yang kami hormati, kami muliakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Ketua Dewan Pembina PAUD, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Parepare. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Kepala Dinas DP3, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kami hormati, kami banggakan teman-teman para pejabat di lingkup Kementerian Agama Kota Parepare. Alhamdulillah hadir para kepala seksi, para kepala kantor urusan agama se-Kota Parepare hadir semua lengkap. Yang kami hormati, kami banggakan
Ketua Pokjalu bersama seluruh penyuluh agama Islam baik yang ASN maupun non-ASN, anak-anak semua, para peserta, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini kita berkumpul bermuajahah di tempat ini untuk melaksanakan suatu kegiatan tingkat provinsi Sulawesi Selatan yang telah diagendakan, bahwa hari ini jadwal untuk visitasi penyuluh agama Islam non PNS yang masuk 6 besar untuk Kota Parepare. Alhamdulillah kita terlaksana dengan baik pada tempat ini di Balai Aimun. Saya laporkan kepada tim penilai, tim visitasi, bahwa kegiatan kita laksanakan ini atas dukungan dan bantuan dari pemerintah kota, dalam hal ini DT3 apa? Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini kita difasilitasi tempat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena memang objek yang telah dipaparkan kepada penyuluh agama kita ini memang umumnya di jalan-jalan. Ya, untuk anak jalanan yang ada di Kota Parepare, dan ini memang sangat spesifik. Makanya itu untuk tempat pelaksanaannya kita laksanakan di sini. Makanya itu pertama kami ucapkan apresiasi dan penghargaan khususnya kepada pemerintah kota yang betul-betul memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Agama, khususnya penyuluh-penyuluh agama kita dalam pengembangan, dalam pembinaan kepada anak-anak kita, khususnya anak jalanan yang ada di Kota Parepare di bawah binaan penyuluh agama kita baik yang ASN maupun non-ASN. Kami sampaikan bahwa landas kalian ini, Pak Ketua tim, saya sampaikan bahwa memang dari awal memang kami telah memberikan apresiasi yang begitu tinggi dan mensupport kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Terbukti kemarin memang kami telah memberikan apresiasi berupa penyuluh agama inspiratif, teladan pada saat hari amal waktu kemarin. Dan alhamdulillah memang kita tidak salah pilih. Dan memang betul apa yang kita pilih kemarin itu juga yang dipilih tingkat provinsi. Makanya itu betul-betul memang bersinergi dengan Kementerian Agama dalam hal pembinaan agama di tingkat bawah. Dan memang laporan-laporan yang kami terima bukan tentu saja dengan penilaian begitu saja, tetapi betul-betul menghadapi anak yang berkebutuhan khusus, anak autis. Ya. Jadi perlu kita persepsikan ya. Ada anak jalanan yang suka di jalan. Ada anak jalanan yang memang hidupnya di jalan. Kalau Pak Kasih tadi, anak jalanan yang memang suka di jalan. Ya, tidak perlu dibina dia. Kalau anak jalanan yang memang hidupnya di jalan, itu membutuhkan pembinaan secara materi ataupun secara rohani. Jadi sebelum saya tanya, ya, coba perkenalkan yang mengajari atau yang membina selama ini, siapa namanya, kemudian mengenal dia sebagai ustaz atau penyuluh. Ustaz. Siapa namanya? Karena beliau siapa namanya kemudian kita Ustaz. siapa namanya? Ustaz Fajar. Ya, coba perkenalkan beliau. Siapa namanya? Ustaz. Inilah kekurangannya penyuluh ya. Tidak nampak nama penyuluh di tengah-tengah masyarakat. Yang dikenal ada ustaz. Kira-kira kalau kita evaluasi, di mana letak kelemahannya penyuluh? Kenapa kebanyakan ustaz? Kalau saya tanya semua di sini, pasti dia mengatakan ustaz. Perlu ketua Jalu nih Pak, rekomendasi tolong
ya, dievaluasi. Kenapa? Karena penyuluh itu tidak pernah mau memperkenalkan diri sebagai penyuluh, bahwa saya ini adalah penyuluh agama Islam yang datang di sini untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan, dan saya bawa bukti-bukti fisik. Ya. Bukan tangan kosong, kita turun ke lapangan. Ada data, sehingga tadi tidak lengkap data. Data itu nama, kemudian alamat orang tua. Apa yang melatar belakangi sehingga dia menjadi anak jalanan. Karena jangan sampai kita terus-terus melakukan pembinaan agama, sementara yang dibutuhkan adalah materi hidup. Persoalan belakang itu membina agama, masalah tahara belakang itu. Yang penting hidupnya bukan Anda pikirkan. Makanya penyuluh itu dikatakan fasilitator yang pintar-pintar bersinergi instansi yang berwenang. Coba dukun ini, Pak Bu, kita yang punya wewenang, sukanya jalan karena dia tidak terpenuhi kebutuhan ekonominya. Kemudian broke home, ada masalah keluarga. Tadi ada perlindungan anak, tolong bagaimana caranya. Ini kan tidak bisa berubah sampai kembali ke rumah kalau pembinaan terus agama yang dilakukan. Ini kan tidak ada outputnya, tidak kembali ke rumah. Sukanya di jalan karena tas tadi suka kasih amplop. Kita lagi pergi kita lihat karena ada ustaz datang ceramah moli, ada songkolo, ada telur, ada amplop, pasti suka jalan. Ya, bukan begitu caranya membina. Ya, menjadi terus orang menjadi anak jalanan karena di jalan memberikan amplop. Ya, jadi tidak ada pembiaran itu. Ada fatwa yang jangan memberikan anak peminta di jalan karena membuat terus-menerus mengharap, tidak ada usaha untuk mandiri. Sehingga yang berkompeten pada anak jalanan itu, mungkin ibu, tolong direkrut, ya, tahu latar belakang masalahnya, supaya tidak terus-menerus. Kasihan kalau berada di jalan, apa yang terjadi nanti? Ya itu. Jadi terakhir pertanyaan saya, apa perbedaan penyuluh agama dan ustaz? Kalau seperti itu yang di tradisi masyarakat itu ada seperti kalau penyuluh dibutuhkan pendampingan langsung ke Ustaz ada apa? Ustaz itu secara umum orang yang memberikan pemahaman agama secara umum kepada masyarakat. Sedangkan penyuluhan itu adalah bagaimana terjun langsung dan kalau begini tidak ada perbedaannya. Ustaz dan penyuluh sama-sama memberikan pembinaan, bukan itu. Ya, itu yang saya perlukan. Penyuluh itu tugas dan fungsinya adalah pembinaan dan penyuluhan. Kemudian yang kedua harus punya bukti fisik. Dengan adanya bukti fisik itulah yang menjadi target apa yang mau dicapai sehingga ada perubahan pada anak jalanan itu tidak terus-menerus lagi berada di jalan, sehingga dikatakan penyuluh itu agent of change, agen perubahan. Kalau belum ada perubahan di situ, belum berhasil diri sebagai penyuluh. Itu yang selalu yang saya pikirkan untuk inovasi penyuluh ke depan. Ya, harus memikirkan ada perubahan yang dilakukan pada objek binaannya. Saya kira begitu ya. Demikian inilah yang menjadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dinas Sosial Bu Irma ya ingin menyampaikan kepada adik bahwasanya saya dan Dinas Sosial berterima kasih sekali atas adanya kepedulian sehingga mau melaksanakan sebagai apakah itu penyuluh atau sebagai ustaz dalam hal pembinaan anak jalanan. Wah, tidak cukup kalau hanya untuk pembinaan keagamaan saja, karena ada beberapa orang tua yang menyampaikan bahwasanya
dari faktor ekonominya. Untuk itulah kami akan melakukan bimbingan keterampilan, bimbingan sosial, dan juga untuk memberikan bantuan kepada anak-anak tersebut, ya seperti itu dek yang dilakukan di dinas sosial. Jadi barangkali nanti dek mohon infonya agar supaya diberikan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya saya mempunyai untuk anak. Jadi saya 1 tahun terakhir Bapak bekerjasama dengan Pusat Pajak karena kebetulan kami memiliki di organisasi itu pasukan oleh di samping posisi saya di pemerintahan Kepala Seksi Pembangunan Hak dan Perlindungan Anak. Jadi saya bercerita sedikit Bapak Ibu tim bahwa sebenarnya ada kesalahan sedikit dari saya terkait perubahan ini Pak. Ustaz Fajar itu tidak sampaikan ke kami bahwa ada perubahan yang beliau ikuti. Beliau itu meminta data dari kami, tapi saya menyampaikan bahwa data yang ada di perlindungan anak itu bukan akumulasi jumlah anak jalanan, tapi anak-anak yang mengalami kekerasan atau eksploitasi. Nah, beliau sampaikan mohon petunjuk Ibu Rana, ada kegiatan. Beliau cuma menyampaikan ada kegiatan kami terkait pengaduan anak-anak jalanan. Nah, seiring dengan berjalan waktu kami tetap bersinergi